2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Ini adalah surat dari seorang hamba Tuhan senior Paulus kepada seorang hamba Tuhan junior ya, yang bernama Timotius. Kita akan baca, saya ayat yang genap ayat 10, Bapak Ibu nanti ayat ganjil, demikian bergantian ya, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu jemaat sekalian kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah menjadi berbeda. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita orang-orang Kristen dilihat sebagai orang-orang yang berbeda dari dunia, atau justru sama atau mirip dengan dunia? Apakah kita orang-orang Kristen ini dikenal oleh orang-orang di luar sana sebagai orang-orang yang berbeda dari dunia? Nah, saya mau mengutip akan beberapa perkataan tokoh yang hidup di sekitar abad ke-20. Tokoh dari Asia, Mahatma Gandhi, pada saat dia mencoba untuk melihat kekristenan, mungkin kita sudah pernah mendengarkan akan kalimatnya, dia katakan apa? Aku suka Kristusmu, tetapi aku tidak suka akan kekristenanmu. Kenapa? Karena kekristenanmu dikatakan sangat tidak mirip Kristusmu. Nah, ini kalimat yang luar biasa, yang begitu tajam yang disampaikan oleh seorang yang bukan Kristen pada saat melihat orang-orang Kristen. Lalu dia mengatakan satu kalimat yang hiperbolik, dan dia mengatakan demikian, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, dia katakan apa? Seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Inilah pandangan seorang Mahatma Gandhi melihat kekristenan pada abad itu. Seorang yang dari Asia. Tetapi ada pandangan yang lainnya juga, yang seorang dari Eropa, Jerman secara khusus, Friedrich Nietzsche. Dia mengatakan apa? Dia adalah anak pendeta dan sempat sekolah akan teologi, lalu kemudian dia meninggalkan iman percayanya dan menjadi penentang kekristenan yang sangat kuat saat itu. Dan pada saat dia melihat kehidupan orang Kristen, dia mengatakan kalimat ini, jika orang Kristen menginginkan kita mempercayai Sang Penebus mereka, mengapa mereka tidak tampak seperti orang-orang yang ditebus? Ini adalah pandangan daripada orang-orang yang hebat tentang kekristenan secara luas. Tetapi bagaimana dengan kekristenan di Indonesia, Bapak Ibu? Saya pikir tidak jauh beda. Kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu dalam berita-berita yang ada muncul di dalam televisi, dari beberapa tahun belakangan ini pada saat saya melihat televisi Bapak Ibu, itu yang muncul di persidangan itu Bapak Ibu orang Kristen. Mulai daripada kasus bansos. Lalu kemudian ya itu kasus polisi yang begitu menyita itu, pada saat itu diadakan penyidikan Bapak Ibu. Saya sempat melihat bagaimana para penyidik itu datang ke rumahnya, dan ternyata di rumahnya itu Bapak Ibu salib, dan salib itu bukan kecil, besar. Dan itu banyak orang-orang masuk entah agama apapun dan melihat kan. Lah ini Kristen itu semua pelakunya, yang pembunuh maupun yang dibunuh dan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Jadi kekristenan, belum lagi kalau kita dengar nama-nama Bapak Ibu seperti David lah, Lukas lah, Rafael lah. Ini nama-nama Kristen. Dan bahkan sampai sekarang baru-baru ini juga. Kita Kristen minoritas. Tetapi yang menghiasi pengadilan, bahkan juga yang ada kita lihat di TV, mayoritas adalah kasus daripada orang-orang Kristen. Itu baru kasus-kasus besar Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita masuk mengecil
di dalam rumah tangga kita, rumah tangga Kristen. Kadang kita lihat orang-orang Kristen pun gak ada bedanya, gak jauh beda, bahkan mungkin mirip sekali dengan dunia. KDRT Bapak Ibu. Bahkan ada yang namanya itu mungkin ya perselingkuhan atau mabuk-mabukan atau hal-hal yang lainnya yang juga dilakukan oleh dunia. Sehingga mungkin orang luar sana pun mungkin sama seperti Mahatma Gandhi atau Friedrich Nietzsche yang mengatakan orang-orang Kristen gak ada bedanya dengan yang dunia lakukan. Sehingga pertanyaan ini menjadi sangat relevan Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita menjadi berbeda? Dan teks yang diberikan kepada saya adalah dari 2 Timotius. Biasanya pada saat kita berbicara tentang untuk berbeda, biasanya bicara dari kitab Roma pasal 12. Tetapi ini unik Bapak Ibu. Tapi meskipun begitu, saya hendak memberikan 2 solusi dari teks ini. Suatu solusi yang sebenarnya suatu hal yang kita sudah tahu. Jadi saya tidak bermaksud untuk menawarkan sesuatu yang baru, tetapi suatu hal yang sudah biasa sekali Bapak Ibu. Tapi ini kembali mengingatkan kita. Artinya bagaimana kita berbeda, supaya berbeda di tengah berbagai macam kehidupan yang ada di dunia ini. Bagaimana kita tetap bisa berbeda mengikut Kristus menjadi semakin serupa seperti Kristus Bapak Ibu. Meskipun ada aniaya ataupun ada cemoohan. Nah yang pertama Bapak Ibu adalah dari ayat 10 sampai 11. Kita perlu yang namanya teladan hidup. Paulus itu mengatakan demikian. Tetapi engkau, Timotius, telah mengikuti ajaranku. Lalu dikatakan cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. 7 kali di situ dikatakan oleh Paulus, Bapak Ibu. Dan dia 6 kali yang tanda hijau itu menunjukkan apa? Teladan. Bukan berarti tidak perlu pengajaran. Paulus di situ memulai dengan apa? Mengikuti ajaranku. Ajaran itu penting. Tetapi jauh lebih penting apa Bapak Ibu? Teladan daripada hidup itu sendiri. Sehingga 6 kali Paulus di sini mengatakan cara hidupku, pendirianku, imanku. Pada saat mengalami kesengsaraan, pada saat menghadapi orang, akan kesabaranku di tengah segala penderitaan, menghadapi akan begitu banyak pelayanan. Dan kasihku, ketekunanku di dalam pelayanan. Jadi Paulus sadar sekali sebagai hamba Tuhan senior. Timotius yang muda ini, yang paling dia butuhkan bukan pengajaran, bukan nasihat firman Tuhan, bukan khotbah, walaupun itu penting, tetapi adalah teladan hidup. Karena Paulus tahu betapa jauh lebih besarnya teladan hidup, jauh lebih berdampak, mempengaruhi, memotivasi apa yang kita lihat yang baik daripada apa yang kita dengar yang baik. Jadi satu teladan yang baik itu bisa menjadi seperti sebuah khotbah yang begitu dalam, yang membekas. Bahkan mungkin sampai seumur hidup daripada orang yang melihat teladan yang baik itu. Sehingga Bapak Ibu kemudian yang terjadi adalah kepada Timotius di ayat yang ke-11 dikatakan, ini pengakuan daripada Paulus. Engkau Timotius telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Jadi Timotius melihat bagaimana akan teladan iman di tengah segala kesengsaraan, di tengah segala aniaya, bahkan mungkin kemiskinan karena terus melayani akan Tuhan Yesus Kristus. Timotius melihat hal itu, sehingga itu mungkin tertanam di hatinya begitu kuat, sehingga dia pun boleh mengikut akan Paulus di dalam jalan kesengsaraan demi akan pemberitaan Injil Kristus. Sehingga teladan itu begitu kuat. Nah ini beberapa teks kutipan yang saya ambil dari orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Terkait betapa pentingnya teladan hidup. Dia katakan apa? Sulit untuk membuat orang mau melakukan kebaikan dengan perkataan. Tetapi mudah atau mungkin lebih mudah melakukannya dengan teladan hidup. Seorang yang bukan percaya lainnya dikatakan apa? Teladan hidup yang baik adalah khotbah terbaik. Dan ini kita sering dengarkan Bapak Ibu. Dan dari seorang tokoh Kristen Bapak Ibu. Teladan hidup bukanlah salah satu cara untuk memotivasi orang lain, tetapi satu-satunya cara. Bagaimana untuk menjadi berbeda? Terutama Bapak Ibu melalui akan teladan hidup.
Satu contoh Bapak Ibu kita tahu sekali, ini adalah seorang yang luar biasa. Mother Teresa ini begitu dia mendapatkan panggilan untuk pergi melayani Bapak Ibu ke orang-orang termiskin yang miskin di Kalkuta. Lalu dia mengatakan satu kalimat demikian, yang sebenarnya juga adalah kutipan doa dari seorang kardinal, Newman namanya. Nah ini menjadi doanya Bapak Ibu. Dia katakan apa? Biarkan aku mewartakanmu tanpa mengkhotbahi, bukan dengan kata-kata melainkan dengan suri teladanku, dengan daya tarik dan pengaruh yang lembut dari apa yang kulakukan, yang menjadi bukti nyata kebulatan cinta kasihku kepadamu. Kita tahu sekali bagaimana akan dampak daripada Bunda Teresa, bahkan dia tidak mengharapkan penghargaan, tetapi dunia melihat Bapak Ibu, sehingga dia mendapatkan Nobel Prize, yaitu seorang yang kecil sebenarnya, lemah, ringkih tubuhnya. Tetapi dia begitu banyak pengaruhnya, sampai seluruh dunia Bapak Ibu mempunyai akan dampak daripada Mother Teresa. Banyak orang-orang yang pergi untuk melihat pelayanan teladan daripada Mother Teresa. Mereka tidak puas hanya mendengar, tetapi pengen melihat langsung teladan daripada Mother Teresa. Sehingga ada begitu banyak Bapak Ibu kerabat kerja Ibu Teresa yang muncul di berbagai dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Jadi kerabat kerja Ibu Teresa ini artinya apa? Orang-orang yang ingin juga meneruskan semangat daripada Mother Teresa untuk memperhatikan orang-orang yang miskin yang ada di tempat di mana dia berada. Bagaimana mereka bisa sampai untuk membuat suatu yayasan seperti ini Bapak Ibu? Karena mereka sudah mendengarkan Mother Teresa. Mereka juga adalah orang-orang Kristen yang sudah banyak mendengarkan akan khotbah Bapak Ibu. Tetapi mereka belum bisa tergerak, belum bisa bergerak Bapak Ibu. Tetapi kemudian beberapa orang daripada mereka ini selama 3 minggu, waktu Mother Teresa masih hidup, mereka pergi langsung ke Kalkuta dan melihat akan bagaimana pelayanan Mother Teresa. Mereka langsung melihat akan teladan hidup itu bekerja. Dan itu begitu membekas di hati mereka, sehingga mereka pulang dan kemudian mendirikan yang namanya kerabat kerja Ibu Teresa. Pertama-tama di Jakarta, lalu kemudian ada di Yogyakarta, Semarang, lalu kemudian di Surabaya. Orang-orang yang kemudian berkumpul Bapak Ibu untuk apa? Untuk kemudian meneruskan apa yang mereka lihat dari apa yang dilakukan oleh Mother Teresa. Teladan dari seorang wanita yang lemah. Enggak banyak ngomong Bapak Ibu. Lemah, ringkih. Tetapi sangat berdampak luar biasa. Karena orang-orang yang melihatnya itu membekas di hatinya. Dan kemudian meneruskan yang baik yang dilakukan oleh Mother Teresa. Itu makanya perlunya teladan. Sehingga Yesus pun pernah mengatakan dalam kitab Yohanes, aku telah meninggalkan teladan kepadamu, supaya engkau juga melakukan seperti apa yang aku lakukan, kata Yesus Kristus kepada para muridnya. Yesus pun tahu sekali betapa pentingnya akan teladan hidup. Dan itu juga yang nyata di dalam kehidupan Timotius. Timotius itu Bapak Ibu adalah orang yang juga dibesarkan di dalam pengajaran akan iman Kristen. Tadi kita baca di mana di ayat 15, Paulus juga mengingatkan bahwa sejak kecil dikatakan dia sudah mendapatkan hikmat dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi terutama Timotius itu hidupnya karena dia melihat teladan daripada orang tuanya. Yaitu Louis neneknya yang meneruskan iman itu melalui teladan hidup kepada Eunike anaknya. Lalu kemudian Eunike lah yang meneruskan teladan iman itu kepada Timotius. Dan Timotius pun mendapatkan teladan iman yang dia bisa lihat dari Paulus. Jadi Timotius itu melihat teladan mamanya, mungkin juga neneknya kalau memang saat itu masih hidup, dan juga Paulus. Jadi inilah rantai teladan hidup yang ada di dalam kehidupan Timotius, sehingga dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia pun meneruskan teladan itu kepada orang-orang yang dilayaninya. Karena itu penting bagi kita untuk mempunyai teladan hidup yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Dan tentunya kita pun nanti boleh menjadi teladan hidup. Terutama Bapak Ibu di mana? Di dalam kehidupan keluarga.
Seorang yang bernama yang concern terhadap keluarga, dia mengatakan demikian. Setiap orang tua seharusnya mengingat bahwa anak-anaknya akan mengikuti cara hidupnya lebih daripada nasihatnya. Meskipun kita orang tua Bapak Ibu lebih suka untuk memberikan nasihat ya, pengajaran gitu ya. Tetapi sebenarnya seorang anak lebih mengingat apa yang baik yang dilakukan oleh orang tuanya, atau mungkin apa yang buruk yang dilakukan orang tuanya bisa lebih diingat. Saya itu yakin sekali Bapak Ibu bahwa pemuritan itu untuk mengubah seseorang menjadi semakin serupa seperti Kristus, itu pertama-tama dan terutama itu justru adalah dalam keluarga. Dalam keluarga. Karena kalau kita lihat secara Alkitab, di dalam Alkitab, itu dari awalnya itu adalah melalui keluarga. Allah memerintahkan Abraham untuk mendidik anaknya di dalam jalan-jalan Tuhan. Allah juga menyampaikan kepada Musa di dalam kitab Ulangan 6. Untuk apa? Untuk terus mengingatkan kepada anak-anaknya. Untuk mereka boleh mencintai Tuhan. Dan bukan hanya mengajarkan, tentu melalui akan teladan hidup. Dan ini berulang kali bahkan sampai di dalam kitab nabi-nabi. Jadi berulang kali Bapak Ibu. Artinya apa? Jika kita ingin orang-orang Kristen menjadi berbeda daripada dunia, maka pemuritan itu adalah yang pertama dan terutama adalah di dalam keluarga. Dan tentu orang tualah yang menjadi teladan iman bagi anak-anak. Saya melihat Bapak Ibu, seandainya keluarga-keluarga Kristen, masing-masing keluarga Kristen memuridkan akan anak-anaknya Bapak Ibu, di dalam teladan hidup tentunya, bukan hanya di dalam pengajaran, tetapi terutama dalam teladan hidup. Tentu pemuritan ini akan berjalan baik dan semakin baik, dan akan memberikan dampak, saya yakin kekristenan pun akan semakin menjadi berbeda dalam pengertian semakin serupa seperti Kristus. Karena orang tua lah yang memberikan pengaruh yang jauh lebih besar kepada anak-anak dibandingkan figur otoritas manapun juga. Sehingga pada saat kita ingin menjadi berbeda, maka yang pertama adalah haruslah menjadi teladan, terutama kita di dalam kehidupan keluarga. Dan kita sebagai orang tua pun perlu juga teladan. Teladan yang hidup yang bisa kita lihat. Untuk kita pun bisa menjalani kehidupan iman Kristen. Di tengah segala godaan, di tengah segala pergumulan, di tengah segala hal yang ada di dalam dunia ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah di ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. Yaitu menghidupi firman, artinya menjadi pelaku firman. Di ayat di 16 dikatakan bahwa apa? Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu manfaatnya apa? Mengajar doktrin yang benar. Yang kedua itu mengoreksi doktrin yang salah. Tetapi tidak berhenti di situ, dikatakan apa juga? Mengoreksi kelakuan. Nah, ini masuk kepada hal moral. Kelakuan yang salah, dan yang berikutnya adalah mendidik kelakuan yang benar. Jadi Alkitab itu bermanfaat bukan hanya masalah doktrin, tetapi terutama adalah masalah kelakuan Bapak Ibu, masalah moral. Sehingga di ayat 17 dikatakan apa? Supaya setiap orang-orang kepunyaan Allah, manusia kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Bukan doktrin yang baik, bukan khotbah yang baik terutama, meskipun itu penting sekali. Tetapi setiap perbuatan yang baik. Karena itu, bagaimana caranya untuk kita menjadi berbeda? Yang kedua Bapak Ibu, adalah kita harus menjadi pelaku firman. Ini sudah sering kita dengar Bapak Ibu ya, menjadi pelaku firman. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Bukan hanya pembaca Alkitab, tetapi juga untuk menghidupi akan Alkitab. Jangan sampai kita suka akan Alkitab, suka membaca Alkitab, tetapi tidak suka untuk melakukannya. Seorang yang bernama Corrie ten Boom Bapak Ibu, seorang yang selamat daripada penganiayaan Nazi, ya. Dia kemudian selamat dan benar-benar mengabdikan hidupnya seutuhnya untuk Tuhan. Seolah-olah dia bersyukur sekali kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan hidup, sehingga hidupnya itu khusus untuk Tuhan, benar-benar hanya bagi Tuhan. Sehingga dia mempunyai pengaruh yang besar Bapak Ibu. Nah, satu kalimat yang menarik yang dia katakan terkait masalah Alkitab. Dia katakan apa? Janganlah risau dengan bagian Alkitab yang kita nggak mengerti.
Lalu dia katakan apa? Risaulah dengan apa yang kita mengerti, tetapi tidak kita lakukan. Saya itu Bapak Ibu pada saat sekolah teologi ya, yang saya lakukan terbalik. Saya risau dengan apa yang saya tidak mengerti di dalam Alkitab. Karena kegemaran saya membaca untuk memahami kadang hal yang sulit di Alkitab Bapak Ibu. Tapi saya nggak risau tuh, apa yang saya pahami saya tidak lakukan. Terbalik Bapak Ibu saya. Nah, Corrie ten Boom ini mengatakan apa? Justru yang kita risaukan adalah yang sedikit mungkin kita pahami, tapi jelas sekali dalam Alkitab, tapi kita tidak lakukan. Inilah yang harus kita benar-benar untuk risaukan. Sehingga dikatakan ini Bapak Ibu, supaya kita menjadi berbeda, maka kita harus menjadi pelaku firman. Saya kasih contoh yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisahnya ini. Dr. Lee Agustin Darmawan. Dr. Lee ini adalah seorang yang berasal dari keluarga yang miskin. Sebagai keluarga yang miskin, Bapak Ibu dia punya pengalaman yang buruk terkait masalah kesehatan. Karena adiknya itu pernah mengalami satu penyakit. Lalu kemudian mereka melakukan pengobatan-pengobatan biasa dan tidak mampu untuk ke dokter. Sehingga pada saat begitu kritis pun mereka tidak punya uang untuk ke dokter, sehingga adiknya ini mengalami sakit yang parah dan itu membekas di pikirannya. Sampai kemudian dia katakan, aku ingin menjadi dokter. Karena hatinya itu selalu ingin menolong mereka yang miskin. Dia ingat kenangannya. Dan yang menderita akibat yang tidak punya akses ke dokter dan rumah-rumah sakit. Lalu kemudian apa Bapak Ibu? Dia kemudian belajar dengan baik, lalu kemudian dia mau sekolah dokter. Tapi mahal kan? Begitu mahal sekolah dokter, lalu kemudian dia dapat informasi, udah di Jerman itu gratis. Lalu dia memberanikan diri Bapak Ibu ke Jerman, dan benar di sana gratis. Dia kemudian bekerja untuk mendapatkan uang kehidupannya sehari-hari. Di situ dia Bapak Ibu terus sampai kemudian mendapatkan doktor. Lalu kemudian dia pulang daripada Jerman tersebut dan melayani kemudian di Indonesia sebagai dokter. Dan dia seorang Kristen yang baik. Nah, ayat favoritnya itu apa Bapak Ibu? Ayat favoritnya itu ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Ini ayat yang terus Bapak Ibu diingat, dan dia coba untuk lakukan. Dan dia katakan bahwa Kristus itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Sehingga dalam pelayanannya menjadi dokter Bapak Ibu di Jakarta, dia masih ingat akan kerinduannya dulu waktu dia mau menjadi dokter. Bahwa dia ingin membantu mereka yang miskin. Lalu kemudian dia sering berdoa di malam hari Bapak Ibu. Tuhan, apa yang engkau ingin lakukan? Mohon berikan hikmat bijaksana. Apa yang bisa aku lakukan dan harus aku lakukan untuk menolong mereka yang miskin. Dia doakan itu sejak umurnya 40 tahun. Tetapi Tuhan baru singkapkan sekitar 23 tahun kemudian. Pada tahun 2009 Bapak Ibu, pada saat umurnya 63 tahun. Kemudian Tuhan singkapkanlah. Kemudian dia membuat namanya Rumah Sakit Apung Bapak Ibu. Lee Darmawan. Rumah Sakit Apung ini luar biasa Bapak Ibu. Dan ini adalah pelayanan dia untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang yang miskin, yang ada di daerah-daerah Indonesia, di daerah terdepan, di daerah terluar dan terbelakang, 3T Bapak Ibu. Karena orang-orang yang ada di sana tidak punya akses untuk masuk ke rumah sakit, bahkan kalaupun pergi ke rumah sakit yang ada di kota itu butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, keburu mati Bapak Ibu. Sehingga dia punya beban itu, lalu mendirikanlah Rumah Sakit Apung ini Bapak Ibu. Dari mana dananya? Dananya itu Bapak Ibu adalah dari dananya sendiri. Maka dikatakan dia dokter gila, bukan hanya karena pelayanan kepada orang-orang yang sangat miskin itu, tetapi karena dia sampai menjual salah satu rumahnya senilai 1 miliar Bapak Ibu, untuk bisa membayar akan Rumah Sakit Apung ini, membeli kapal ini, itu pun DP. Sisanya dia cicil Bapak Ibu, dari pekerjaannya sebagai dokter. Nah, dia terus ingat akan pesan mamanya juga. Lee, kalau kamu jadi dokter jangan memeras orang kecil atau orang miskin. Mungkin mereka akan membayar kamu berapapun, tetapi diam-diam mereka menangis di rumah karena tidak punya uang untuk membeli beras. Dia ingat ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya firman Tuhan itu dia ingat juga perkataan mamanya, bahkan mungkin teladan daripada
mamanya tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Dr. Lee dan pelayanan yang dilakukan di dalam kapal tersebut, Bapak Ibu. Ini kondisi yang ada di dalam kapal tersebut. Dan apa yang dia lakukan, Dr. Lee ini, dia hanya mencoba untuk melakukan firman yang dia tahu, mencoba untuk menghidupi akan firman yang dia tahu tersebut, dan dari situ kemudian dia menjadi berbeda, Bapak Ibu. Menjadi semakin serupa seperti Kristus. Karena apapun yang kau lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina, dan Yesus pun kita tahu dari Injil Bapak Ibu bagaimana teladan Yesus. Dia melayani mereka bahkan yang hina sekalipun. Dan ini yang ada terus di dalam pikiran daripada Dr. Lee, dan dia menjadi berbeda. Sampai kemudian dia diwawancara Bapak Ibu dan bahkan dianggap sebagai salah satu pahlawan. Sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan dan tidak pernah pikirkan. Karena apa yang dia lakukan murni adalah untuk menjadi seorang Kristen sebagai seorang pelaku firman. Tahun lalu Bapak Ibu, calon presiden sampai mengundang dia untuk datang ke kantornya untuk berbicara terkait masalah apa yang dia lakukan melalui rumah sakit apung ini. Bahkan jika Bapak Ibu mengikuti sekitar 4 tahun lalu rumah sakit ini terbakar Bapak Ibu. Tetapi kemudian karena pengaruhnya yang sudah berbeda, dokter yang berbeda, itu pengaruhnya itu begitu luar biasa sampai kemudian seorang yang aktif di sosial media itu, Marga Siregar itu Bapak Ibu tahu sekali itu bukan Kristen. Dia yang berinisiatif untuk mengumpulkan dana untuk menggantikan rumah sakit kapal-kapal yang karam itu. Dan terkumpul dana melampaui daripada yang dibutuhkan dari orang-orang yang juga bukan Kristen. Kenapa? Karena mereka melihat ini berbeda. Ini berbeda. Seorang dokter Kristen berbeda. Karena apa? Satu firman doang yang dia pahami dan dia doakan Bapak Ibu dan dia coba untuk lakukan. Dan dia pun menjadi teladan tanpa dia sadari kepada orang-orang lain dan bahkan boleh menjadi ilustrasi di dalam khotbah ini. Karena itu Bapak Ibu saya akan menutup dengan kesimpulan. Kita menjadi berbeda, tentunya kita perlu teladan hidup yang bisa kita lihat. Dan anak-anak kita pun perlu teladan hidup Bapak Ibu. Supaya Kristen, mereka pun menjadi Kristen yang bisa nantinya berbeda. Pada saat mereka duduk sebagai majelis, pada saat mereka ada di marketplace Bapak Ibu. Karena didikan daripada keluarga, kita melihat teladan daripada orang tua. Dan yang kedua, yaitu kita menjadi pelaku firman. Dan pada saat kita pun pelaku firman, kita berbalik lagi ke poin 1, kita pun boleh menjadi teladan hidup. Sebuah lingkaran Bapak Ibu poin 1 dan kedua ini. Sehingga biar kiranya kebenaran firman ini bisa menguatkan, meneguhkan kita, menjadi pendengar yang baik dan terutama menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Allah, kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan untuk kami boleh terus menjadi semakin serupa Kristus. Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu cacat kelemahan kami. Namun biar kiranya Roh Kudus-Mu yang menguasai, firman-Mu yang menguasai kami, sehingga perlahan-lahan Tuhan bentuk kami. Bersabarlah Tuhan untuk terus membentuk kami, sehingga kami pun boleh semakin berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus dengarlah doa kami. Amin.